Dah, ayo Cuk, mulai Cuk. Selamat pagi Bu Intan dan kawan-kawan. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang sikap konsumen. Perkenalkan saya Jonathan Emmanuel, NRP 001. Saya Justina Yova, NRP 17045. Saya Anastasia NRP 155. Saya Zaini Febran, NRP 005. Saya ini Rigi, NRP 157. Yuk. Sikap itu sendiri adalah penilaian terhadap orang-orang, termasuk diri kita sendiri, objek, dan juga masa lain. Sikap itu juga bentuknya bisa berbeda-beda, tergantung dari gender dan juga budaya lain. Sikap itu dapat bertahan lama karena cenderung bertahan dari waktu ke waktu. Hal ini umum berlaku untuk lebih sekedar peristiwa sesaat, seperti mendengar suara keras. Konsumen juga memiliki sikap terhadap perilaku yang sangat spesifik untuk produk, juga terhadap perilaku yang lebih umum karena yang berhubungan dengan konsumsi. Sikap membantu kita membentuk dengan tindakan apa yang harus kita lakukan. Fungsi dari sikap. Seorang psikologi bernama Daniel Katz membuat sebuah teori fungsional yang digunakan untuk meneliti bagaimana sikap dapat memfasilitasi perilaku sosial. Menurut teori ini, sikap itu ada karena ditentukan oleh motif orang itu sendiri. Konsumen yang mengharapkan bahwa mereka perlu berurusan dengan informasi serupa di waktu mendatang, lebih cenderung untuk mulai membentuk sikap dalam mengantisipasi peristiwa yang mereka alami. Terdapat 4 fungsi sikap. Yang pertama, fungsi utilitarian. Fungsi ini berhubungan dengan prinsip dasar imbalan dan hukuman. Fungsi ini dibuat untuk mengembangkan sikap konsumen terhadap produk. Lalu yang kedua, nilai ekspresif. Fungsi ini menunjukkan nilai sentral konsumen atau konsep diri. Seseorang membentuk sikap produk bukan karena manfaat objektif, tetapi karena apa yang dikatakan oleh produk itu sendiri kepada orang itu. Lalu fungsi pertahanan ego. Sikap yang dibentuk untuk melindungi orang, baik dari ancaman dari eksternal maupun internal. Yang keempat adalah fungsi pengetahuan. Beberapa orang membentuk sikap sebagai hasil dari kebutuhan akan struktur atau makna. Kebutuhan ini sering muncul ketika seseorang berada dalam situasi yang ambigu. Sikap dapat berfungsi lebih dari satu, tetapi dalam banyak kasus, fungsi tertentu akan dominan dengan mengidentifikasi fungsi dominan suatu produk yang berguna bagi konsumen. Dengan begitu, para pemasar dapat menandaskan manfaat dari produk ini dalam berkomunikasi dan juga mengemas produk. Sikap konsumen juga terlihat pada konsumen yang merupakan seorang penggemar dari orang yang diidolakannya. Contohnya seperti pertandingan sepak bola. Kan di situ kan banyak sekali orang-orang yang menggemari sepak bola. Nah, pada sebuah studi menunjukkan bahwa kehadiran pertandingan sepak bola menjadi ilustrasi bahwa tingkat konsumen sebagai penggemar itu berbeda-beda. Ada 3 kelompok. Yang pertama, penggemar berat. Ini adalah penggemar yang berkomitmen pada sebuah tim yang didolakannya dan yang menunjukkan kesetiaannya pada tim tersebut. Contohnya seperti kita membeli souvenir seperti berupa foto ataupun tanda tangan dari orang yang kita idolakan. Yang kedua adalah penggemar menengah. Biasanya mereka didasarkan pada pengalaman unik dan ekspresif yang disediakan oleh pemain. Contohnya ketika pertandingan bola, waktu seseorang pemain itu mencetak gol, kita akan banyak teriak, gol, gol, begitu. Nah, lalu penggemar biasa. Pada penggemar biasa ini biasanya menghadiri permainan terutama untuk mengambil bagian dalam kegiatan kelompok kecil. Contohnya seperti supporter atau penonton. Model ABC. Dari sikap dan efek hierarki. Kebanyakan peneliti setuju bahwa sikap memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah pengaruh. Itu berdasarkan perasaan konsumen terhadap suatu objek sikap. Lalu yang kedua adalah perilaku, melibatkan niat dari konsumen untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan objek sikap. Lalu yang ketiga kesadaran, mengacu pada kepercayaan yang dimiliki konsumen mengenai suatu objek sikap.
Ketika komponen ini kenal sebagai model ABC, model ini digunakan untuk menekankan hubungan antara mengetahui, merasakan, dan melakukan. Sikap konsumen terhadap produk tidak dapat ditentukan hanya dengan mengidentifikasi keyakinan mereka tentang produk itu. Meskipun ketiga komponen ini penting, faktor waktunya yang relatif penting akan bervariasi tergantung pada tingkat motivasi konsumen sehubung dengan objek sikap. Peneliti sikap telah mengembangkan konsep dari efek hierarki untuk menjelaskan dampak relatif terhadap ketiga komponen tersebut. Setiap hierarki menentukan bahwa urutan dalam perjalanan menuju sikap berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yeon. Baik, terima kasih Jojo. Dari sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai hierarki pembelajaran standar, yaitu seorang konsumen mendekati keputusan produk sebagai proses pemecahan masalah. Pertama, dia membentuk keyakinan tentang suatu produk dengan mengumpulkan pengetahuan tentang atribut yang relevan. Lalu selanjutnya konsumen mengevaluasi keyakinan ini dan membentuk perasaan mengenai produk tersebut. Proses pemilihan yang cermat ini seringkali menghasilkan jenis loyalitas, yaitu di mana konsumen terikat dengan produk dari waktu ke waktu dan tidak mudah dibujuk untuk bereksperimen dengan merek lain. Hierarki pembelajaran standar mengasumsikan bahwa seorang konsumen sangat terlibat dalam pengambilan keputusan pembelian. Lalu berikutnya adalah hierarki keterlibatan rendah. Dalam urutan ini, konsumen pada awalnya tidak memiliki preferensi yang kuat untuk membeli suatu merek dibandingkan dengan merek lainnya, melainkan bertindak atas dasar pengetahuan terbatas yang kemudian membentuk evaluasi hanya setelah produk telah dibeli atau digunakan. Sikap kemungkinan besar akan terwujud melalui pembelajaran perilaku, di mana pilihan konsumen diperkuat oleh baik atau buruknya pengalaman dengan produk setelah pembelian tersebut. Contohnya, ketika konsumen memilih antara tisu makan, akan mengingat bahwa merek X menyerap lebih banyak dan lebih cepat daripada merek Y. Dan hal tersebut digunakan sebagai patokan untuk membeli produk tisu makan tersebut, daripada harus repot-repot membandingkan secara sistematis semua merek yang ada di rak tersebut. Lalu berikutnya adalah hierarki pengalaman. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mulai menekankan pentingnya respons emosional sebagai aspek utama dari suatu sikap. Perspektif ini menyoroti gagasan bahwa sikap dapat sangat dipengaruhi oleh atribut produk yang tidak terwujud seperti desain paket. Sebagaimana dibahas pada bab 4, sikap yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh motivasi hedonis konsumen, seperti bagaimana produk membuat mereka merasa atau kesenangan yang diberikan oleh penggunanya. Salah satu perdebatan penting tentang hierarki pengalaman berkaitan dengan independensi, kognisi, dan pengaruh. Di satu sisi, model kognitif afektif berpendapat bahwa penilaian afektif adalah langkah terakhir dalam serangkaian proses kognitif. Langkah-langkah sebelumnya termasuk pendaftaran rangsangan sensorik dan pengambilan informasi yang penting dari memori untuk mengkategorikan rangsangan tersebut. Di sisi lain, hipotesis independensi mengambil posisi bahwa pengaruh dan kognisi melibatkan dua sistem yang terpisah, yaitu sebagian independen, di mana tanggapan afektif tidak selalu membutuhkan kognisi sebelumnya. Lalu berikutnya adalah pemasaran lebih dari sekedar sikap produk. Pemasar yang peduli dengan pemahaman tentang sikap konsumen harus bersaing dengan masalah yang lebih kompleks, yaitu dalam situasi pengambilan keputusan. Orang membentuk sikap terhadap objek selain produk itu sendiri yang dapat mempengaruhi pilihan mereka. Selain itu, reaksi konsumen terhadap suatu produk melebihi dan di atas perasaan mereka tentang produk itu sendiri, dipengaruhi oleh evaluasi mereka terhadap iklannya.
perasaan yang ditimbulkan oleh iklan dapat berdampak langsung pada sikap merek. Iklan dapat membangkitkan berbagai macam respons emosional, mulai dari rasa jijik hingga senang. 3 dimensi emosional telah diidentifikasi dalam iklan. Yang pertama adalah kesenangan, lalu gairah, dan yang terakhir adalah intimidasi. Jenis perasaan tertentu yang dapat dihasilkan oleh iklan termasuk sebagai berikut ini. Yang pertama adalah perasaan optimis, yaitu geli, senang, dan main-main. Lalu perasaan yang kedua adalah perasaan hangat, di mana penuh kasih sayang, kontemplatif, dan penuh harapan. Lalu perasaan yang terakhir adalah perasaan negatif, yaitu kritis, menantang, dan tersinggung. Berikutnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Anas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang forming attitudes atau membentuk sikap. Kita perlu tahu semua memiliki banyak sikap. Dan kita biasanya mempertanyakan bagaimana kita mendapatkannya. Sebuah bentuk ini dalam beberapa cara yang berbeda tergantung pada hierarki tertentu dalam pengerjaan. Hal ini dapat akur karena kondisi desikal. Mempelajari sikap dapat menjadi hasil proses kognitif yang sangat rumit. Misalnya seorang remaja bisa jadi meniru perilaku teman-temannya dan tokoh media yang meminum Pepsi, karena ia yakin bahwa tindakan akan membuat cocok dengan gambaran yang diinginkan dari generasi Pepsi. Jadi penting untuk membedakan antara jenis sikap yang sama. Selanjutnya tingkat komitmen untuk sikap. Ada 3. Yang pertama, sikap compliance. Pada tingkat terendah melibatkan kepatuhan sikap dibentuk karena membantu dalam memperoleh pahala atau menghindari hukuman dari orang lain. Sikap ini sangat dangkal, kemungkinan besar akan berubah ketika perilaku orang yang tidak lagi dimonitor oleh orang lain. Yang kedua, identifikasi. Proses identifikasi ini terjadi ketika sikap dibentuk agar konsumen dapat berubah ketika orang atau kelompok lain. Yang ketiga, internalisasi. Pada tingkat ini, keterlibatan yang tinggi, sikap yang darurat, berakar tidak dapat dibentuk dan menjadi bagian sistem nilai orang lain. Misalnya banyak konsumen memiliki sikap yang kuat terhadap Coca-Cola dan bereaksi cukup negatif ketika perusahaan berusaha untuk beralih ke Coke lain atau Coke baru. Yang selanjutnya, konsistensi prinsipal. Yang pertama, prinsipal of cognitive consistency. Konsumen ini dapat menghargai konsumen menghargai harmoni di antara pikiran mereka, perasaan, dan perilaku yang mereka lakukan. Yang terakhir, prinsip konsistensi adalah suatu faktor signifikan dari cara sebuah objek akan menghindar adalah bagaimana itu sesuai dengan sikap terkait lainnya yang sudah dipegang oleh konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zaini. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori persepsi. Teori persepsi diri relevan dengan hierarki keterlibatan rendah karena melibatkan situasi di mana perilaku awalnya dilakukan tanpa ada internal yang kuat dan sikap. Beberapa teknik yang bisa digunakan adalah yang pertama yaitu teknik kaki pintu atau foot in the door, yaitu sebuah teknik yang berdasarkan pada pengamatan bahwa konsumen lebih banyak cenderung untuk memenuhi permintaan jika dia pertama kali setuju untuk memenuhi permintaan yang lebih awal.
Yang kedua, teori penelitian sosial mengasumsikan bahwa orang mengasimilasi informasi baru tentang altitude objek berdasarkan apa yang sudah mereka ketahui atau rasakan, yang dimana sikap awal bertindak sebagai kerangka acuan, dan informasi baru dapat dikategorikan menurut standarisasi yang ada. Salah satu aspek yang penting dari teori ini adalah gagasan bahwa orang berbeda dalam hal informasi yang mereka anggap dapat diterima atau tidak dapat diterima. Sedangkan yang ketiga, teori keseimbangan, yaitu sebuah teori yang menganggap hubungan antara elemen-elemen yang dianggap sebagai milik bersama. Perspektif ini melibatkan hubungan di antara tiga elemen, sehingga struktur sikap yang dihasilkan disebut triad. Triad ini sendiri terdiri dari pertama, seorang dan persepsinya, kedua tentang objek dan sikap, dan yang ketiga, orang atau objek lain. Persepsi ini bisa bersifat positif atau negatif. Yang terpenting, orang menggunakan persepsi ini untuk membuat hubungan di antara mereka menjadi konsisten. Teori ini menghubungkan elemen triad menjadi sesuatu yang harmonis atau seimbang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Esti. Selanjutnya, yang semakin populer akhir-akhir ini adalah penggunaan model virtual, yaitu avatar adalah perwujudan dari dewa Hindu dalam bentuk manusia, super atau hewan. Dalam dunia komputasi ini berarti kehadiran dunia maya yang diwakili oleh karakter yang dapat Anda gerakan di dalam dunia visual atau grafis. Banyak konsumen menjadi sadar akan model dunia maya ini setelah film Simone yang dibintangi oleh Al Pacino sebagai sutradara yang menciptakan aktris virtual yang diyakini publik sebagai nyata. Avatar seperti Simone yang berasal dari permainan komputer The Sims, tetapi sekarang mereka mulai muncul dalam iklan online di situs e-commerce sebagai mekanisme untuk meningkatkan pengalaman online. British Telecom juga menguji produk seperti Avatar Mail, perangkat lunak yang membuat wajah pengirim muncul dan mengucapkan pesan dengan lantang. Penciptaan avatar untuk format komersial berkembang menjadi industri rumahan karena permintaan akan sosok yang menarik mulai tumbuh. Keunggulan avatar virtual termasuk kemampuan untuk mengubah avatar secara real time agar sesuai dengan kebutuhan audiens, target atau konsumen individu. Dari perspektif perikanan, mereka cenderung lebih hemat biaya daripada mengerjakan orang sungguhan, daripada perspektif penjualan pribadi dan layanan pelanggan. Mereka memiliki kemampuan untuk menangani banyak pelanggan pada satu waktu. Mereka tidak terbatas secara geografis dan beroperasi 24 atau 7, sehingga membebaskan karyawan perusahaan dan staf penjualan untuk melakukan aktivitas lain. Berikutnya, negara sebagai pendukung produk. Efek informasi negara asal dapat berkisar dari kuat hingga lemah hingga tidak ada pada tingkat kognitif. Ada banyak produk yang informasi tambahan tentang negara asalnya memainkan sedikit atau tidak ada peran dalam proses pengambilan keputusan. Kita misalnya sebagai besar konsumen tidak akan ragu membeli kalkulator atau saku yang dibuat Cina atau Filipina, karena kami percaya bahwa teknologi sederhana ini telah menyebar melintasi perbatasan dan bahwa negara-negara kurang industri ini dapat membuat kalkulator seperti halnya negara lain. Berikutnya pesan, sebuah studi besar terhadap lebih dari 1.000 iklan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menentukan apakah pesan komersial akan meyakinkan atau tidak. Fitur tunggal yang paling penting adalah apakah komunikasi tersebut berisi pesan yang membedakan merek.
Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengguna berat dan ringan dari suatu merek merespon secara berbeda terhadap sebagai jenis pesan, menyerahkan opsi strategi komunikasi yang berbeda untuk pengguna berat dan ringan. Dalam kasus kognitis pengguna berat, evaluasi dan niat untuk membeli merek semuanya berinteraksi erat satu sama lain, sedangkan penggunaan ringan, kognitif pengaruh dan sikap evaluatif berinteraksi erat, tetapi niat untuk membeli merek yang kurang terkait. Terima kasih buat presentasinya. Sekian dan terima kasih.